Pasang. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Ala man wa syekhuna wa nasratuna salihun ila hadratin nabi wa alin nabi khususan ila ruhi Syekhina Abdullah Sekandari Sumbaidawi Muslim pada kitab Sumbaidawi Syekhina Al-Arif Billah Abi Muhammad Amin Badari Sekumpul wa salatu Rasulullah ila awal jami'i masyakhina wa mu'allimina ajma'in wa walidina jami'in Rasulullah Muslimat anna Allah tawashana wa iyyakum birrahmah wal maghfirah wa yu'addu alaina wa ala aladina dhurriyyatina muslim bi asrarihim anwarihim ulubihim wa nabahatim fid dunya wal akhirah wa ala man wa syekhuna al-Fatiha. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa waffiqna wa hdina ila siratikal mustaqim wa la hawla wa la quwwata
إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدهرين رضي الله عنه وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلوم في دارنا. الحكمة الثانية عشرة ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة. ما نفع القلب أي قلب المريد في تطهره من غفلاته والقرب إلى حضرة مولاه شيء مثل عزلة أي اعتزال عن الناس يدخل بها ميدان فكرة شبيهة بالميدان لتردد القلب فيها كتردد الخيول في الميدان. فالمريد إذا كان مخالطا للناس اشتغل نظره بالمحسوسات فلا يتفكر قلبه إلا فيها ولا يزال ناظرا إلا لعالم الشهادة وإذا اغتسلهم انعكس الحال وجل القلب بعالم الغيب. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahullah, mari kita sama-sama mengucap alhamdulillah karena dengan berkat taufik hidayah serta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dapatlah kita kembali sama-sama menunaikan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah sekaligus juga kita sama-sama menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu bapak kita dan seluruh keluarga kita. Mudah-mudahan kita segerakan dimuliakan Allah dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkannya kita ke dalam surganya biwalid serta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian mari kembali kita sama-sama mengulangi niat i'tikaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Bapak Ibu rahimahumullah, ujian pengarang kitab ini ma nafa'al qalba syai'un mislu uslatin yadkhulu biha maidan fikratin. Tidaklah ujar Sidin memberi manfaat akan hati oleh sesuatu seumpama uzlah. Yang masuk dengan uzlah itu akan medan pikir atau medan fikratin. Artinya yang bahasa kita, kalau kita hendak berharap kepada Allah, hendak takarrub kepada Allah, atau dalam bahasanya hendak menjadi orang yang muqarrabin di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka di antara kewajiban yang dilakukan yaitu ba'uzlah. Ba'uzlah itu hati ini menjauhkan daripada pikiran-pikiran keduniaan, atau bahasa nyamannya hati itu dikosongkan daripada waswis dunia. Kalau khalwat itu badan itu jauh dari manusia. Misalnya khalwat ke gunung ke mana lagi? Misalnya kayak almarhum Guru Sepupul Baharikan Sidin Pak Muslah ke Pak Muslah atau khalwat ke mana tempatnya Datuk Bagul apa mana situ Tungkaran. Tungkaran situ namanya Pondiatah. Kalau almarhum Guru Sepudin Sidin di Sungai Simpai situ. Kalau Guru Jantong, Guru Dahlan Sidin di daerah mana itu, daerah pegunungan juga ada kita berkhalwatnya dalam Lambu. Kalau khalwatnya itu Pegalubat merahnya
Apa manfaatnya dari yaitu mengosongkan hati agar hati ini jangan tapi dia punya awal tuh usahakan hati ini ya kayak ayo mengurangi memikirkan dunia. Sebab dunia ini mengganggu bagi kita yang hanya dan kita orang awal di dunia ini mengganggu tujuan sampai mengganggunya itu dalam sebuah yakto itu peringatan jualan itu dunia orang bukan jualan dibuangkan ya ini hati jadi kosong di saat kita sholat jangan terbuat sembahyang atau misalnya apalagi ya dan jangan terbuat dalam sembahyang selain Allah jangan terbuat sebab kita kan sudah berjanji sudah berikrar tenang Allah Akbar kan kita lah ya benar kan kita tuh berikrar Allah saja dan Maha Besar selain dari Allah bahkan diri kita sendiri pun tidak ada artinya di sisi Allah pangkat harta benda apapun semuanya tidak ada artinya di sisi Allah. Jadi kita sudah berikrar Allah aja Maha Besar. Jadi sesuaikan ikrar kita bahwa Allah yang paling besar itu lalu kita besarkan di hati kita muliakan di hati kita besarkan, kita mulai memuliakan, kita junjung tinggi perintahnya dan sebagainya agar kita betul-betul menjadi hamba Allah. Bukan menjadi hamba tar ada ulat ulat tapi pohon karena ulat kaitnya hamba tar kalau yang atau hamba uang yang buat jadi hamba uang. Ujar Nabi ta'isu abdul dinar badarohim gitu tentang ada yang hadisnya atau kamaqam celaka orang yang menjadi hamba uang dan hamba dinar hamba dirham dan hamba abdul dirham abdul dinar wa dirham gitulah ya lupa lu sebabnya celaka ujar Nabi hamba dinar dan hamba dirham gitu kita pakai ampun Nabi pada kecelakaan itu selamat deh. Artinya apa? Bukan dibuang dinar, bukan dibuang dirham itu bukan, tapi di dalam hati yang kita besarkan itu Allah. Bukan pangkat, bukan dirham, bukan rumah, bukan mobil, bukan bini, bukan anak, bukan apa-apa ada yang dibesarkan itu Allah. Biar sugih juga baik, biar kaya juga tuh bapak salah kita. Cuma tetambayan itu dulu tetambayan untuk melatih mensucikan hati, mengkosongkan hati itu, maka harus kita jauhi dulu. Itu jalannya dijauhi dulu aja kalau manusia ini ada tapi pegaul dulu. Lalu berusaha beribadah, beramaliyah, misalnya berzikir, baca salawat, istighfar, baca Quran kan. Kemudian hati pulang dikosongi. Ini kita mau saudara. Ada tapi bagol makhluk kecuali sekali-sekali dia karena ada hajat misalnya imbahnya banyak di rumah dia itu pak hati pulang kosongi daripada masih Allah karena Allah aja mau jadi nama besar. Jadi walaupun kita sudah sendirian di rumah beramal ibadat tetap aja kita membesarkan Allah. Caranya apa? Sambil menggawi di ibadah tadi, amalan-amalan yang sudah ditentukan guru misalnya itu kita mengosongkan hati kita tujuan daripada selain Allah. Jangan menuju ada selain Allah. Allah Ta'ala kita tuju. Sebab apa ujar Tuhan? Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat ini tafsir jalan lain. Pada hari kiamat
tidak ada bermanfaat harta yang banyak, anak buah yang banyak, atau apapun kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang lapang, hati yang bersih, hati yang buat bergantung kepada Allah. Nah, maksudnya apa? Ujar ahli tasawuf menyebutkan bahwa orang itu kada bakalan mendapatkan makrifat yang sempurna kepada Allah kecuali hatinya bersih daripada bergantung lawan makhluk. Hatinya itu hanya membesarkan Allah, memuliakan Allah, menggembira'i Allah, bertawakal kepada Allah, bersandar menyerahkan urusan kepada Allah. Itu hati nih. Nah, walaupun awak ini bagawi, berusaha, segala macam, tapi hati tetap kepada Allah. Ini misal orang yang mengarungi di lautan membuas kapalnya ini pulang belenggok-lenggok, nah ditiup angin badai, kapalnya ini halus. Nah ketika itu kan hati kalau bengkot, nah bengkot di kapal bisa karam, bengkot di gelombang mematiin, bengkot di langit ya gelombangnya, yuk kemana nih? Ayo, aku kalau bertuhan, iya kan putus asa kan tiba ini orang bertuhan. Iyalah, aku orang bertuhan makin dicoba diuji seperti itu makin hatinya, ya Allah tahun pian ada lagi, kan ada lagi urusan lain kenapa? Ayo, dan kita selamatlah, dan kita selamat. Jadi makanya udah sini tadi. Tidaklah memberi manfaat akan hati oleh sesuatu seumpama uzlah. Jadi artinya uzlah itu sangat bermanfaat pada lawan hati. Sebab dia dahulu pihak masuk dalam uzlah itu akan medan nafsikaratin, akan medan pikiran. Jadi pikiran kita ini dimasuki uzlah. Uzlah itu ya mengosongkan pikiran hati daripada memikirkan dunia, apalagi mulut itu terus nanti mulutnya ada 60-nya, jangan 60 deh. Belum kira perjalanan mulut itu sampai lagi 60 tahun pulang. Nah, berwarna. Ini 60 sudah barangnya, rasanya sampai mungkin lagi 60 tuh. Iya kan ya? Mesti sehari 2 hari aja lagi. Sementara bisa hati berkecamuk memikirkan dunia aja nyata ditinggalkan sudah. Jujur kan? Orang memang sayang betul, amas misalnya apa banyak ada bisik buat bapak tujuannya enggak. Dimulai punya ada bintang kaki, apa kan? Tak bawa besar. Bapak juga bawa emas. Kalau pemimpin bawa siapkan pembelajaran lain katakanlah emas 2 tonnya bila matilah bawa ke dalam kubur haram hukumnya. Jujur tak bawa siap itu tuh haram hukumnya. Nah bawa siap kita bawa emas dalam kubur apa coba? Amun kayak pemimpin ini emas 2 ton namanya emas 2 ton. Nah katakan bola masjid, bola pesantren, bangunan jalan, memberatangkan. Nah kemudian jika mengetahui kawin aja, nah misalnya laki anda mikir kalau digunakan emasnya bisa diberi ibadah, nah itu bagus. Jadi kita malah banyak penggurunya kalau usah bicara sedikit orang punya, nah sudah begitu pikir sudah Tuhan. Dulu ada gue orang dari sini gue sudah mengatakan sebelum almarhum saudara. Jadi rumah sakit dulu seminggu atau rumah sakit lalu boleh ini almarhum guru dulu sebagai saya. Lalu dia sedih ada acara tasbihan saruan, sedih dan tasbih orang tua. Lalu makan gue dan cepat makan kambing. Jadi jangan tawar gandannya. Di hanya 1000. Lalu dia di rumah sakit aja boleh di rumah kambing. Jadi jangan ini gue awalnya bawa tanah itu sudah ya. Boleh dasar 1 bulan sampai ke mati.
botarnya sudah udah. Baik jualan, botarnya artinya jalan. Ini kan di sini bawa ini timur lebih enak lagi, ya kan? Nah, ya caranya kita supaya apa? Dan selamat dunia akhirat lah. Nah di antaranya jangan tapi berkecimpung lawan dunia. Ingat ujar Nabi apa ya mali dunia apa ya mali dunia kata anak katamu tugodan tahisu abadan wa mali akhiratika ka annaka tamutu godan atau maqal. Nah silahkan jika berusaha bergawi untuk dunia seakan-akan selama-lamanya hidup. Ada orang hidup itu selama satu. Ada orang hidup selama satu. Habis kematian ada darah. Jadi itu artinya itu santai-santai aja berusaha. Sebab harus hidup santai-santai tapi wakmal di akhir ketika keanakan tamu godan. Beramal untuk hal seakan-akan bisa mati. Ada orang mati esok banyak. Esok itu mati banyak orang bahkan ada yang dalam balon pun ada mati yang dalam bahan top. Nah, jadi artinya apa untuk akhirat dan ditunda kenapa? Barangkali besok kita mati. Bahkan ada yang mengatakan tidak sampai besoknya. Nah, mbahnya baik. Nah, ada lagi keluar. Ya kan? Nah, baiknya ada lagi keluar. Nampak karannya? Jiun dia kekandakan. Jiun lah. Nah, dan kita selamatlah. Ayo, kayak caranya kita mau usahakan usaha ikhtiar itu, ya kan? Nah, ya kita belajar menuntut ilmu dan wajib, ya Allah, tauhid, fikih, segala ibadah, kemudian tasawuf, dengan harapan mudahan selamat. Namun Tuhan tadi, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan selamat orang yang berhadap Tuhan dalam keadaan hatinya selamat, kada ada syirik, kada ada ganggu, kada ada macam-macam dalam ibadah kepada Allah. Man fa'al qalba qalba muridi fit tatahwid min ghamalatihi. Tidaklah bermanfaat akan hati, yaitu hatinya murid, artinya orang berkehendak menuju Allah nih, di dalam membersihkan daripada kelupaannya, kelalaiannya dari Allah. Wal qurbi ila hadrati maulahu, dan mendekatkan diri kepada hadrat Allah, sayyun oleh sesuatu mislu muslatin, seperti muslah. Artinya dalam bahasa kita kadang-kadang memberi manfaat lawan hati kecuali muslah. Artinya Allah tadi kan mengosongkan hati daripada pikiran dunia. Amun hati hendak bersih, amun hati hendak berbarak Tuhan, maka musuh Tuhan dijauhi. Apa musuh Tuhan? Ad-dunya. Ad-dunya adulullah, dunia ini musuh Tuhan. Jadi kalau menghendak hati bersih, hati nyaman, hati lapang, hati tenang, jauhi musuh Tuhan. Apa musuh Tuhan? Dunia. Terutama Tuhan sudah telah tinggi. Kecuali di perasaan rumah lagi. 60 sudah umur ya masih merasa 20 aja lagi lah. Aneh be. Ya Allah. Mitlu muslatin ay ihtasalun ya'tisalun anin nasi, yaitu menjauhkan diri daripada manusia. Maksudnya menjauhkan pikiran daripada urusan-urusan manusia. Yadkhulu biha maidana fitratin, yang masuklah dengan dia uzlah tadi akan maidan fitrah. Ujar kita tuh lapangan-lapangan pikiran kita ini seperti lapangan sabihatin yang dilupakan, yang bisa lupakan pikiran tadi bil maidan dengan maidan. Maidan itu apa dulu? Maidan di lapangan kan? Sepak bola itu kan ada lapangan sepak bola itu maidan namanya. Litaran udil qalbi
Kenapa? Karena hati itu berbolak-balik pihak pada lapangan tadi. Kata bil qului bil bidan bil maidan, boleh bacanya seperti berbolak-baliknya kuda pada lapangan tadi. Kan kuda tuh berputar-putar, jatuh ke kanan ke kiri ke sana kemari berputar-putar. Kayak juga pikiran kita, hati kita ini berbolak-balik. Karena hati, arti hati itu berubah-ubah. Jujur lah. Yo, siapa merasa memerenungkan tentang keajaiban hati itu. Keajaiban hati itu diantaranya hati itu nambah berubah-ubah, berpikir itu berubah dulu. Pikiran nasi, pikiran baju, macam-macam itu berubah hati itu. Putar hati kita. Jadi oleh karena itu, jadi dikosongin itu dikosongin atau dari pikiran itu macam-macam. Bagaimana mengosongkan itu menunjukkan kemana dia? Allah. Sebab Allah sudah mengatakan, ujarkan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ala itu ditambah ujulanna. Masih kita ujulanna. Hati itu lapang, tenang, kosong daripada yang lain. Seperti dia isinya apa? Zikrullah, zikir dalam Tuhan. Beringat Allah. Selama kita ini jauh dari memikirkan Tuhan, selama hati kita itu sibuk dalam dunia, selama itu juga kadang mau tenang hati kita. Jujuran biar berduit banyak, ya was-was. Musia dia dicuntan maling. Ini musia dia macam-macam dipasang CCTV 4 muncul, 5 muncul lagi. Ya kalau was-was juga. Musia dia laku pajak pulang. CCTV dia kan tidak pulang pajak terus CCTV kita. Dibati orang namanya konsentrasi komentarnya kan pajak berarti termasuk CCTV kita nih. Bagaimana pulang? Kenapa? Karena hati itu kepada Allah. Coba sadarkan dalam Tuhan. Coba tawakalkan kepada Allah. Usaha tetap jalan, ya kan? Usaha ikhtiar tetap jalan. Pasangi CCTV, ayo silakan. Apalagi lawang disunduk kan? Nah itu dia sudah. Betul apa? Kalau perlu dikunci, lawang disunduk dikunci pulang. Begitu pulang kendaraannya apa? Di lantai. Kendaraan di lantai dibatis. Saking kadunya, misalnya hati lawan Tuhan bersama, hati lawan Tuhan. Nah. Jadi seperti dia pun hendak hati lapang, hati kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab makin banyak pikiran kita ke dunia, makin banyak was-was, makin banyak kayak kalau nah itu makin banyak. Itu menjauhkan kita lawan Tuhan, itu mendidik kita lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fal-muridu idza kana mukhalitan lin-nasi istaghala nadharuhu bil mahsusati. Nah, maka seseorang murid, artinya orang yang beribadah menuju Allah kepada Tuhan, apabila ia bercampur mukhalitan lin-nas, bercampur dengan manusia, pasti sudah istaghala nadharuhu bil mahsusat, pasti sudah pandangan sibuk pandangan johirnya itu lawan johir juga. Pandangannya itu hatinya pasti lawan maksusat itu nampak di mana. Hatinya begaul manusia. Yang kita lihat hanya dalam awam lain wali itu ada masalahnya. Iya udah Allah terus sama kuliah di University lah. Iwak pada tenangnya di sini hidup di laut. Iwak pada hidupnya di laut di sini pada masih belajar hidupnya, tapi awaknya ada dua masing-masing awaknya kan bujur lah. Cukup yang pada hidupnya di laut pada masing dia. Coba
walaupun hidupnya di padang dunia pada manusia ada terpengaruh. Karena apa? Karena ini memandangkan dalam makhluk, artinya af'al Allah. Apa aja dan pilihannya af'al Allah, ya kan? Nang sugih af'al Allah, nang susah af'al Allah, nang sehat af'al Allah, nang garing af'al Allah, nang tinggi nang rendah af'al Allah, nang apa lagi? Nang girang nang putih af'al Allah. Ada bedanya berapa nantinya? Apapun yang berlaku lawan dirinya makhluk tetap af'al Allah berada. Nah itu orang kan ada terpengaruh lawan ada kita bahwa terus sugih mah ada benar kayak tujuan. Nah terpengaruh badannya. Melihat pangkat orang tinggi mungkin pangkat itu terpengaruh badannya. Melihat kebinian cantik. Apa? Allah sudah tua, bebinian lukas, jangan bini aku. Terpengaruh badannya. Terpengaruh. Ini kan terpengaruh berat alus itu kayak itu wali itu terpengaruh walaupun ini adalah bercampur deh. Nah sampai sama iwak tadi itu walaupun iwak bandar deh di laut hidup bayar biar coba di laut tadi pak. Nah, tapi awalnya ada masih. Ya jadi itu tuh wali itu ada tercampur hatinya daripada selain Allahnya Allah. Ya kan? Nah, kalau budak wali itu mengerti pak, menghadap lapang seperti dia hati isi laut zikrullah itu dia lapang mengerti. Nah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ala wujudan. Ya, almarhum Rasulullah itu berarti wujudan. Ala bizikr dengan baik kalimatnya. Nah, ya kan? Wujudan. Hanya dengan mengingat Allah hati lapang dizikrillah. Nah kemudian ujar Habib Abdul Haddad mengenai berbaca di dalam kitab Allah sendiri mengenai kitab kalau boleh tentang belajar Allah Rasul pertama kita Habib Abdul Haddad perhatikan dizikrillah ayat dizikri Muhammad. Ingat Rasulullah, ingat Muhammad hati lapang. Kalau jalan nur kan, jadi kalau orang jalan nur buahnya kan nikmat Allah jangan ada atau apa jamalullah jangan ada. Dan jadi jalan dua guru belajar kita jalan makrifat itu jalan tauhid amal atau jalan nur selawat. Nah itu menghadap kapan jar guru ibadah jalan selawat aja. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati penguatan salam isinya satu deh. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Apa yang dimaksud imamin mubin itu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, doakan mudah-mudahan kawan istiqomah. Juga biar ada dah paling lapang kecuali kosong. Masih kita mikirkan dunia ini kan ada lapangnya. Belum benar lawan duit saya tidak biar. Belum tak pernah lawan duit saya tidak. Terus nanti kita ada dua, ada saya. Tapi ketika duit itu ada, menaruhnya di mana? Kalau kita berjalan menaruhnya di mana? Di kantong letaklah. Di kantong pangkatnya. Ya kalau ada lagi yang dia lebih belakang sini, duduknya. Jadi kalau lagi disampaikan bahwa dulu sering mudik. Jadi saya tahu apa memang ada tahu. Anu dia di sini orang banyak terbatas lawan duit, padahal duit itu kan hakikatnya Nur Muhammad pribadi. Gitu Jadi dia sini nampak bagus itu, udah sini duit itu jangan diantar di dompet, tapi di sini mana? Diduit didudukin apa dia teriak karena saya tulisnya lain teriak itu kemudian tadi dompet didudukin kalimat itu didudukin itu tanda untuk kita jadi menata niat baik niat yang bagus kan ya kan bahwa kayak perlu nambah sini duit itu jangan ditaruh di situ dihormatinya kita untuk keluar sini di sini
biar di penonton ada bapak juga tapi jangan di belakang. Ya, biar di penonton orang gue tapi jangan ditaruh di belakang. Apa dia? Padahal sebenarnya isyarat juga kan di belakang nih. Dunia ada di belakang di mana? Tapi kita isyaratnya kan, ya lah di luar aja jangan di hati mana tak ada. Jadi orang yang bergaul lawan makhluk pun hendak berparuhan untuk ada kawan pasti dulu waktu bisa dulu kawan dulu baru uslah. Tapi dia tadi fala yatafakkaru qalbuhu illa fiha. Nah orang yang bergaul lawan manusia murid tadi ada lagi pikirannya kecuali lawan benda-benda yang nampak juga susah tadi. Nah ini bergaul Pak. Wala yazalu nadhiran illa li alam syahadah, dan senantiasa tidak ada pikirannya pandangannya melainkan alam yang nampak aja. Padahal alam nampak ini juga Tuhan karena di alam syahadah, alam mensyahadahkan Allah. Artinya Allah memandang keelokan Allah, keajaiban Allah, memandang Allah. Ini alam syahadah karena menyaksikan kita lah keelokan Allah, keadaan Allah, menyaksikan kebesaran Tuhan. Itu nah. Faidah tasalahu in akasal halu wajah qalbu fi alamil ghaibi. Apabila si murid tadi lah mau memisahi mereka karena ada pegawai atau wayah-wayahnya niscaya hal yang terbalik. Artinya jadi kita nanti sibuk menjadi santai, lapang, hatinya jadi kosong. Wajah dan kalbu hati pun akan berjalan fi alamil ghaib pada alam ghaib. Nah itu namanya terbuka hijab, terbuka diberikan kasar. Kenapa hati dan sudah kosong daripada memikirkan dunia, ada terikat dalam dunia tak. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi walhasil biar dulu kita sekali lagi sama-sama lah. Mari kita sama-sama mengurangi pikiran dunia, mengurangi awal kosong lalu, mengurangi barang. Ya Allah, jadi jangan sampai bebas apalagi awak sudah Tuhan awak sudah Tuhan itu dikurangi banyak ingat Allah aja sudah dibanyaki. Sebab kita ini pasti kembali kepada Allah, ya kan, pasti kepada Allah kembali. Sudah mati diberikan dunia berapa orangnya? Hantu lagi, hantu lagi. Di Ampel itu karamat gambarannya ya Allah. Siapa belum di belakang masjid Ampel Mbak Saleh kan? Ya, berapa 9 kali kan? 9 lagi, 7 kuburan sini lah 9 penting. 9 kali itu coba. Nanti kalau ada sini jadi kaum di zamannya di Ampel, Sunan Ampel jadi kaumnya. Jadi bila si itu bersih benar, ini masjid bersih dari Pak. Tapi masjid ini meninggal sahabat masjid jadi dia Sunan Ampel lawan masjid ini lawan kawan sini jaga hidupnya soleh ya bersih masjid kita ini. Kayaknya sih kita satu hidupnya soleh betul kita. Kita hantu ya kita dulu orang. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan kita, memberikan makrifat yang sempurna, mudah-mudahan keselamatan di mati akan dalam husnul khotimah, yaitu mengucap la ilaha illallah, la la
حياة وبعمر إن شاء الله تعالى برحمته من الآمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي يوفي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما يقتضي جلاله العظيم وسلطانه. سبحانك لا نرضي لنا أن عليك أنك ما أثنيت على نفسك فلك الحمد أنت ترضى ولك منك والكلام وأنت الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد كل ذرة ومروة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال. نعوذ بالله من أحوال أهل النار. اللهم استر عيوب معلمين عنا ولا تذهب بركاتهم عنا يا رب الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نفسه وفي جميع الطاعات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم توفنا في عبادتك وجهاد في سبيلك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. صلى الله على سيدنا محمد ورسوله وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول معك.
Allahumma